Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalendra Kusumawardana dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koloid. Apakah kalian tahu tentang apa itu koloid? Sebelum kita masuk materi tentang koloid, mari kita bahas dulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan larutan atau campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Sistem dispersi ditandai dengan adanya zat terlarut dan juga zat pelarut. Sistem dispersi dibagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Tetapi apakah kalian tahu perbedaan dari ketiganya? Kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil contoh. Ada pasir, gula, dan susu sebagai zat terlarut. Dari ketiga tersebut, kita coba tambahkan air yang berperan sebagai zat pelarut. Lalu ketiga tersebut kita coba aduk. Coba kita lihat larutan air pasir. Air pasir itu merupakan larutan suspensi. Dari pengamatan tersebut, lama-lama kita bisa melihat fase terdispersi dan medium pendispersi. Suspensi tersebut terjadi ketika partikelnya di atas 100 nanometer. Lalu kita lihat larutan air gula. Larutan air gula merupakan contoh dari dispersi halus atau larutan. Dan ukuran partikel tersebut atau fase terdispersi berukuran di bawah 100 nanometer. Yang terakhir adalah larutan susu. Larutan susu ini merupakan contoh yang akan kita bahas pada materi ini. Dispersi koloid bila kita lihat secara makroskopis akan terlihat homogen. Bila kita lihat secara mikroskopis, kita akan lihat partikel-partikelnya terpisah atau heterogen. Ukuran partikel pada fase terdispersi di antara 1 sampai 100 nanometer. Tanda-tanda koloid adalah larutan tersebut selalu keruh dan tidak ada pengendapan dan juga tidak bisa disaring. Inilah perbedaan di antara ketiganya. Dari perbedaan tersebut, koloid bisa kita definisikan yaitu larutan yang berada di antara larutan dan suspensi, atau campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1 sampai 100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersi. Fase terdispersi dan medium pendispersi di antara keduanya memiliki perbedaan. Fase terdispersi dan medium pendispersi koloid dibagi menjadi 8 jenis. Sifat-sifat pada koloid di antaranya adalah yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena partikel-partikelnya ukurannya cukup besar. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak zigzag pada partikel koloid dalam medium pendispersi. Gerak ini terjadi karena partikel koloid dengan molekul pendispersinya. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa ini disebabkan karena gaya tarik molekul-molekul pada permukaan zat. Yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan, sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah.
Hal itu disebabkan karena hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel-partikel koloid agar tetap tersebar pada medium pendispersi. Nah, itulah pembahasan singkat tentang koloid. Nah, mari kita coba kerjakan contoh soal dan juga pembahasannya. Contoh soal yang pertama. Sistem koloid berikut termasuk golongan emulsi, kecuali A. Mayonnaise, B. Alkohol 70%, C. Minyak ikan, D. Susu. Jawabannya adalah B. Pembahasan Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair disebut emulsi. Emulsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian emulsi minyak dalam air seperti santan, susu, dan lateks. Emulsi yang kedua adalah emulsi minyak dalam minyak seperti mayonnaise, minyak bumi, dan minyak ikan. Yang kesembilan, contoh soal yang kedua, salah satu perbedaan antara suspensi dan koloid adalah A. Koloid bersifat homogen, sedangkan suspensi bersifat heterogen. Yang B. Koloid menghamburkan cahaya, sedangkan suspensi meneruskan cahaya. Yang C. Koloid stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Yang D. Koloid satu fase, sedangkan suspensi dua fase. Yang E. Koloid transparan, sedangkan suspensi keruh. Jawabannya adalah C. Pembahasan contoh soal yang ketiga, dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut A. Sol, B. Emulsi, C. Buih, D. Aerosol, E. Suspensi. Jawabannya adalah D. Pembahasan aerosol merupakan sistem koloid dari partikel-partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Jika zat terdispersinya adalah zat padat, disebut aerosol padat. Contohnya adalah asap dan debu di udara. Jika zat terdispersinya adalah cair, maka disebut aerosol cair. Contohnya adalah kabut dan awan. Contoh soal yang ketiga, berikut ini adalah peristiwa-peristiwa koagulasi pada partikel koloid kecuali A. Penggumpalan lateks, B. Pengobatan sakit perut, C. Pengendapan debu pada cerobong asap, D. Penjernihan lumpur dari air sungai, E. Pembentukan delta pada muara sungai. Jawabannya adalah B. Muara sungai. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri adalah pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid tanah liat dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampur dengan elektrolit dan air dalam air laut. Contoh soal yang kelima, gerak Brown terjadi karena A. Gaya gravitasi, B. Tolak-menolak antar partikel koloid yang bermuatan sama. Yang C. Tarik-menarik antara partikel koloid yang berbeda muatan. Yang D. Tumbukan antar partikel koloid. Yang E. Tumbukan molekul medium dengan partikel koloid. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Koloid dapat menghamburkan cahaya jika diamati dengan mikroskop ultra. Akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah zigzag yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown ini terjadi disebabkan tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid, sehingga semakin tinggi suhu semakin cepat gerak Brown berlangsung.
Hal itu dikarenakan energi kinetik molekul medium meningkat sehingga menghasilkan tumbukan yang kuat. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan tentang materi kolloid tersebut akan memberikan kefahaman kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.